Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Nehso Official. Kali ini saya akan membawakan tentang cerita Sumpah Pocong, yang dimana para pelaku yang menjadikan sumpah pocong ini harus melakukan perjanjian kepada pocong tersebut. Lantas, bagaimanakah ceritanya? Langsung saja kita mulai ceritanya. Kisah ini berasal dari seorang pengusaha yang beternak di suatu desa. Anggap saja nama desanya adalah Desa Sendang, nama samaran. Namanya Rusdi. Dia adalah orang yang sangat kaya di desanya. Usaha yang dimilikinya baru berumur 2 tahun, namun sekarang dia sangat kaya raya. Dia bisa membeli mobil, motor, bahkan perlengkapan rumahnya yang mahal. Pak Rusdi memiliki 3 orang anak perempuan. Istrinya bernama Ningrum. Anak pertamanya sedang kuliah di sebuah universitas di kota lain, namanya Arum. Ia juga ngekos di sana dan jarang pulang ke rumah. Pulangnya hanya beberapa bulan sekali. Adiknya yang kedua sedang duduk di bangku SMP, namanya Vita, sedangkan adik bungsunya masih kecil, sekitar usia 1 tahun. Dia sangat lucu dan menggemaskan, Shirley namanya. "Pak, keluar Pak, cepat sekarang!" Suara teriakan warga menggedor-gedor pintu rumah Pak Rusdi. "Ada apa ini? Ramai-ramai datang ke rumah saya?" Tanya Pak Rusdi panik, keluar dengan istrinya yang mengekor di belakangnya. "Sudahlah Pak, Bapak jujur saja pada kami semua kalau Bapak melakukan pesugihan," kata Pak Ratno. "Iya Pak, jujur saja, sudah banyak korbannya yang menjadi tumbal pesugihan Bapak," timpal Pak Edi. "Maksudnya gimana ya Bapak-Bapak? Tolong jangan asal menuduh saya tanpa bukti," balas Pak Rusdi dengan tegas. "Halah sudah banyak Pak buktinya. Beberapa tetangga desa sebelah yang berada dekat usaha peternakan ayam Bapak itu banyak yang meninggal. Lagian, baru 2 tahun tiba-tiba Bapak sudah jadi kaya raya di desa ini," kata Pak Ratno lagi. Cukup Bapak-Bapak, jangan pada seperti itu. Kita tidak boleh menuduh orang begitu saja," kata Pak RT setempat yang datang untuk melerai. Usaha peternakan milik Pak Rusdi ini letaknya ada di desa sebelah, namanya Desa Pancar, bukan nama desa asli. Saat itu Pak Ratno yang memprovokasi semua ini karena salah satu keluarganya meninggal secara tiba-tiba. Kakak laki-lakinya ini berusia sekitar 50 tahun. Waktu itu Yono sedang lewat di depan peternakan milik Pak Rusdi di pagi hari. Namun ada tetangga yang melihat Pak Yono sudah jatuh tertelungkup di depan peternakan itu. Tetangga yang lain pun ikut menyaksikan Pak Yono yang pingsan di tempat itu. Saat ada tetangga lain yang datang untuk mencoba mengecek Pak Yono, ternyata denyut nadinya sudah tidak ada. Berikut jantungnya pun telah berhenti. Dibawalah Pak Yono ke rumahnya dengan digotong oleh beberapa tetangga. Pak Ratno yang tahu kalau kakaknya meninggal secara tiba-tiba tidak terima. Dia mulai berpikiran aneh-aneh tentang usaha peternakan milik Pak Rusdi, melakukan pesugihan. Padahal, kakaknya itu mempunyai riwayat jantung yang sudah cukup lama dideritanya. Mungkin itu juga penyebab meninggalnya kakaknya secara mendadak. Karena yang Pak Ratno tahu, dulunya Pak Rusdi adalah seorang yang kurang mampu. Sekarang, baru 2 tahun saja usahanya sudah berkembang di mana-mana, bahkan menjadi orang kaya raya di desanya. Hal itu membuat Pak Ratno menaruh curiga dan tidak terima dengan kakaknya yang dikira dijadikan tumbal. Atau mungkin Pak Ratno yang ini dan dengki terhadap usaha yang dimiliki oleh Pak Rusdi itu. Entahlah. Hari kedua setelah pemakaman Pak Yono, Pak Ratno mengajak beberapa tetangganya untuk melabrak rumah Pak Rusdi dan meminta pertanggungjawaban atas meninggalnya kakaknya. Padahal, belum tentu kakaknya meninggal itu untuk dijadikan tumbal, malah nantinya jadi fitnah. Seperti menurut pepatah, fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Pak Rusdi yang tidak terima dituduh melakukan pesugihan akan menuntut Pak Ratno kalau memang yang dikatakannya itu salah. Namun Pak Ratno masih bersikeras kepada Pak Rusdi untuk jujur. Sampai-sampai Pak Ratno mengusulkan kepada Pak Rusdi untuk melakukan sumpah pocong kalau memang Pak Rusdi tidak melakukan tumbal pesugihan. Pak Rusdi tiba-tiba langsung mengiyakan saja usulan Pak Ratno untuk membuktikan. Tapi salah satu Pak Kiai yang berada di situ menyuruh kepada Pak Rusdi untuk mempertimbangkan kembali niatnya itu. "Tolong Pak Rusdi, jangan gegabah untuk mengambil keputusan karena sumpah pocong bukan sumpah sembarangan. Kalau tidak berbohong, Bapak mungkin akan aman.
Tapi kalau ketahuan berbohong, Bapak akan celaka, tutur Pak Kiai. Saya sudah yakin Pak untuk melakukan ini, kata Pak Rusdi. Pikirkan lagi ya Pak, sehari 2 hari tentang masalah ini. Pikir juga akibatnya, kata Pak RT. Setelah selesai dari kesepakatan masing-masing, semua warga desa Sendang dan desa Pancar itu bubar barisan dan pergi meninggalkan rumah Pak Rusdi. Bapak yakin akan melakukan sumpah pocong ini? Ibu takut Pak. Sudahlah Pak, tidak usah melakukan itu, tanya Ningrum. Iya Bu, Papa yakin. Papa tidak mau terus-terusan difitnah seperti ini. Ibu tenang saja, Bapak tidak melakukan pesugihan itu kok, kata Pak Rusdi. 3 hari kemudian, hari di mana akan dilakukannya sumpah pocong terhadap Pak Rusdi. Semua warga kumpul di salah satu masjid yang ada di desa Sendang, desanya Pak Rusdi. Salah satunya ada Pak Ratno. Warga yang datang untuk menyaksikan sumpah pocong itu berasal dari desa Pancar dan desa Sendang sendiri. Pak Rusdi sudah dianggap layaknya seorang yang sudah meninggal dunia. Dia dipakaikan kain kafan di badannya sama seperti orang yang sudah meninggal. Sebelum itu juga Pak Rusdi dimandikan seperti jenazah. Lalu setelah dipakaikan kain kafan dan kapas di lubang-lubang tubuhnya, Pak Rusdi diletakkan di dalam keranda dengan badan berbaring. Istrinya Pak Rusdi, yang melihat suaminya bagaikan orang yang sudah meninggal, hanya bisa menangis menyaksikannya. Di atas tubuh Pak Rusdi, ada Pak Kiai yang memegangi sebuah Al-Quran. Lalu Pak Rusdi disuruh untuk bersumpah tentang tumbal pesugihan yang tidak dilakukannya itu. Saya bersumpah dan saya bersaksi kepada Allah Ta'ala. Saya tidak melakukan tumbal pesugihan dalam usaha peternakan ayam saya. Dan tidak menumbalkan tetangga-tetangga yang ada di dekat peternakan ayam saya. Sumpah pocong dari mulut Pak Rusdi. Setelah selesai proses sumpah pocong tersebut, Pak Rusdi dan Pak Ratno akhirnya berdamai dan saling meminta maaf. Semua warga yang menjadi saksinya pun disuruh untuk bubar dari masjid tersebut. Usaha peternakan ayam milik Pak Rusdi semakin hari semakin maju. Suatu hari, ada seorang ibu-ibu tetangga sekitar peternakan itu yang meninggal dunia di depan peternakan milik Pak Rusdi. Meninggalnya juga aneh. Dia hanya tersandung batu saja, namun tiba-tiba meninggal. Beberapa bulan kemudian, Pak Rusdi ini mengeluh sakit kepada istrinya. Katanya kalau ingin buang air kecil, Pak Rusdi tidak bisa. Istrinya lalu membawa Pak Rusdi ke rumah sakit. Saat diperiksa, kata dokter, Pak Rusdi menderita kantung kemih di bagian alat kelaminnya yang tidak bisa untuk buang air kecil. Katanya juga Pak Rusdi mengalami tenun. Dokter pun menyarankan Pak Rusdi untuk dirawat inap di rumah sakit untuk beberapa hari. Istrinya mengabari anaknya, Arum, yang merantau, dan disuruh untuk pulang karena ayahnya sedang sakit. Kebetulan juga saat itu Arum masih libur kuliah, jadi dia bisa pulang untuk beberapa hari. Setiap malam Pak Rusdi selalu mengeluh kesakitan karena tidak bisa buang air kecil. Dokter juga memberikan alat untuk bisa menyedot air kencing milik Pak Rusdi. Usaha peternakan milik Pak Rusdi dipegang oleh orang kepercayaannya, yaitu adiknya Pak Rusdi sendiri. Jadi selama Pak Rusdi sakit, peternakan itu diurus oleh adiknya. Sudah sebulan Pak Rusdi dirawat di rumah sakit, tapi sakitnya itu tak kunjung sembuh juga. Akhirnya dokter menyarankan Pak Rusdi untuk segera dioperasi karena kantung kemihnya semakin menutupi jalan air kencingnya. Perutnya Pak Rusdi juga mendadak jadi membesar. Untuk menjalani operasinya, Pak Rusdi dan Bu Ningrum terpaksa harus menjual beberapa aset berharga milik Pak Rusdi, karena semua uangnya sudah habis untuk membayar biaya rumah sakit. Salah satu mobil kesayangannya pun terpaksa harus dijual juga. Bu Ningrum sangat kasihan kepada suaminya, yang sudah sebulan yang lalu sakitnya tak kunjung sembuh. Dalam kondisi yang semakin parah, Pak Rusdi akhirnya setuju untuk menjalani operasi. Setelah beberapa hari persiapan, tibalah hari operasi. Pak Rusdi sudah tidak punya banyak pilihan. Operasi ini adalah satu-satunya harapan untuk sembuh. Ibu Ningrum, dengan hati yang cemas, menunggu di luar ruang operasi bersama Arum yang baru saja tiba dari perantauannya. Mereka berdua berdoa dengan khusyuk, berharap operasi ini akan membawa kesembuhan. Operasi berlangsung selama beberapa jam. Ketika akhirnya selesai, dokter keluar dari ruang operasi dengan raut wajah yang serius. Bu Ningrum, operasinya berjalan dengan baik, tapi kondisi suami ibu sangat lemah.
Kami akan memindahkan dia ke ruang ICU untuk pemantauan lebih lanjut, kata dokter. Bu Ningrum mengangguk, meskipun hatinya terasa berat. Arum berusaha menenangkan ibunya, meski ia sendiri tidak bisa menyembunyikan kecemasannya. Pak Rusdi dipindahkan ke ruang ICU, di mana dia masih dalam kondisi kritis. Hari-hari berlalu dengan lambat bagi keluarga Pak Rusdi. Meskipun operasi berhasil, tubuh Pak Rusdi tampak semakin lemah setiap harinya. Dokter memberitahu keluarganya bahwa mereka telah melakukan yang terbaik, tapi kondisi Pak Rusdi terus memburuk. Pada suatu malam yang sunyi, ketika Ibu Ningrum sedang duduk di samping ranjang suaminya, Pak Rusdi membuka matanya dan dengan suara yang lemah, dia berbisik, "Bu, maafkan saya. Semua ini karena dosa saya. Saya harus jujur." Ibu Ningrum terkejut mendengar kata-kata suaminya. "Apa maksudmu, Pak? Dosa apa?" tanya Ibu Ningrum. Suaranya gemetar. "Dulu, sebelum usaha peternakan ini maju, saya memang sempat tergoda untuk mencari cara cepat menjadi kaya. Saya pergi ke seorang dukun untuk meminta bantuan. Saya diberi syarat, tapi saya tidak pernah menyangka akibatnya akan seperti ini. Saya tidak pernah berniat mencelakai siapapun, tapi semua ini benar-benar salah saya." Air mata mulai mengalir di wajah Ibu Ningrum. Dia tidak tahu harus berkata apa. Suaminya, yang selama ini dia kenal sebagai orang yang jujur dan baik, ternyata telah terjerumus dalam godaan duniawi. "Pak, kita harus bertobat. Allah Maha Pengampun. Mari kita minta ampunannya," kata Ibu Ningrum sambil menggenggam tangan suaminya. Dengan sisa tenaganya, Pak Rusdi mengangguk lemah. Dia menutup matanya dan mulai berdoa dalam hatinya, memohon ampunan atas semua dosa-dosanya. Ibu Ningrum pun berdoa dengan sungguh-sungguh di samping suaminya, berharap keajaiban akan terjadi. Namun seiring berjalannya malam, kondisi Pak Rusdi semakin memburuk. Di pagi hari, ketika cahaya matahari mulai menyinari ruangan, Pak Rusdi menghembuskan napas terakhirnya. Ibu Ningrum terisak-isak, merasakan kehilangan yang mendalam. Kepergian Pak Rusdi meninggalkan duka yang mendalam bagi keluarganya. Arum dan Vita, yang kini harus menjaga adik bungsu mereka, berusaha menguatkan hati ibu mereka yang patah. Peternakan ayam yang pernah menjadi sumber kekayaan keluarga itu kini diurus oleh adik Pak Rusdi. Meskipun tanpa kehadiran Pak Rusdi, usaha itu perlahan-lahan mulai meredup. Namun di balik semua kesedihan itu, Ibu Ningrum dan anak-anaknya berusaha untuk tetap tegar dan melanjutkan hidup. Mereka menyadari bahwa harta dan kekayaan bukanlah segalanya, dan bahwa yang paling penting adalah kejujuran dan ketulusan hati. Kisah Pak Rusdi menjadi pelajaran berharga bagi keluarga dan masyarakat sekitar, bahwa jalan pintas menuju kekayaan seringkali membawa malapetaka yang tak terduga. Akhirnya, keluarga Pak Rusdi hidup sederhana, namun dengan hati yang bersih dan penuh keimanan. Mereka yakin bahwa setiap cobaan adalah ujian dari Allah, dan mereka berusaha menjalani hidup dengan lebih baik, tanpa tergoda oleh godaan duniawi. Demikianlah kisah tragis dari Desa Sendang, di mana dendam masa lalu dan kutukan sumpah pocong membawa bencana bagi keluarga Rusdi. Apa yang kita lihat adalah perpaduan antara rasa bersalah, amarah, dan misteri yang tak terpecahkan. Kutukan ini bukan hanya tentang kematian, tapi juga tentang bagaimana keserakahan dan pengkhianatan bisa menghancurkan sebuah keluarga. Pada akhirnya keadilan pun ditegakkan, meski dengan cara yang tak terduga. Semoga cerita ini menjadi pelajaran bagi kita semua bahwa setiap tindakan memiliki konsekuensi, dan tak ada rahasia yang bisa disembunyikan selamanya.